Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semua, sahabat sipilku sipilmu, kali ini kita akan belajar menginput nilai di e-rapot, terutamanya adalah nilai PKL ya. Hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah Excel, bentuk-bentuk penilaian yang sudah kita siapkan, mulai dari nilai soft skill, setelah itu nilai keterampilan, nilai peningkatan atau pengembangan, sampai ke deskripsinya, nilai wirausaha, sampai ke ketidakhadirannya lengkap. Kalau sudah punya ini, kita bisa langsung membuka browser. Silahkan menggunakan browser apa saja. Kita bisa ketikkan di sini e-rapot ya, e-rapot nama sekolah. Setelah itu masukkan username sesuai rapotnya. Setelah itu bisa pilih tahun pelajarannya, kita pilih 2024 garis miring 2025 genap, klik login sampai benar-benar berhasil masuk ya teman-teman semua. Kalau sudah, kita klik bagian referensi. Jadi di bagian referensi ini kita rencanakan dulu mulai dari kita cek capaian pembelajaran apakah sudah ada isinya. Kalau memang sudah ada, tidak perlu kita mengisikan. Nah, ini ya, ini kita klik tadi referensi, kita masuk ke capaian pembelajaran. Setelah itu kita cek statusnya ini sudah aktif semua. Jangan sampai ada yang usil bahkan sampai ditekan nonaktif, jangan ya. Jangan. Setelah itu kita ke tujuan pembelajaran, teman-teman semua. Tujuan pembelajaran di sini sudah aktif ya. Namun di tujuan pembelajaran ini apa yang bisa kita dapatkan? Bisa Ibu Bapak semua cek penulisan ya. Kalau dirasa ini sudah sesuai dan oke, kita klik aksi, setelah itu kita mappingkan rombel. Artinya saya ulangi Bapak, pada capaian pembelajaran, internalisasi dan penerapan soft skill, ini kita mappingkan ke rombel, itu artinya ke kelas-kelas yang mau kita kasih nilai ya. Ini misalkan kelas 12, rombongan belajarnya DPIB 1 ya. Setelah itu tambah lagi DPIB 2, DPIB 3 sampai ke DPIB 4. Ini kelas contoh saja ya Ibu Bapak. Silahkan nanti teman-teman semua bisa mengkondisikan. Kalau sudah seperti ini bisa langsung di close, setelah itu dicek di bagian rombel apakah sudah mappingnya itu sudah benar kelasnya. Jangan-jangan nanti ada kelas DPIB tapi di sini ada kelas TKJ atau Mekatro masuk ya, karena mungkin kita menginputkannya dalam kondisi ngantuk ya, jangan sampai. Ini kita mappingkan ulang untuk yang kedua, ini yang hard skill. Kita mappingkan ke DPIB 1, 2, 3 dan 4 ya Bapak. Bisa klik simpan ya, berhasil simpan. Setelah itu muncul ya, ini bisa kita tutup, di sini sudah muncul. Setelah itu kita mappingkan lagi untuk peningkatan dan pengembangan yang hard skill ya. Jadi keterampilannya kita ada 2 penilaian kalau dari sini kita lihat. Terus ini kita tambahkan ke semua rombongan belajar yang Ibu Bapak semua ampu. Nah, seperti itu aja keterangannya. Setelah itu yang kemandirian berwirausaha, ini kita juga mappingkan ke kelas yang kita ajar, utamanya yang mau kita kasih nilai di PKL-nya. Oke, Bapak. Oke. Kalau sudah semua Ibu Bapak ya, pastikan bobot penilaian ini kita cek sudah ada isinya. Kalau sudah, berarti referensi atau perencanaan penilaian kita sudah finish ya. Sekarang tinggal lanjut proses pemberian penilaian di menu praktek kerja lapangan Ibu Bapak. Kita klik perencanaan ya, praktek kerja lapangan kita klik masuk ke sub menu perencanaan. Setelah itu kita klik tambah ya. Kita pilih tingkatan kelasnya, kelas 12, rombongan belajarnya saya contohkan di BB 1. Ini saya ambil contoh di CV Gria Solusi. Setelah itu prakerin ini kalau tidak salah mulai tanggal berapa ya? Tanggal coba saya cek dulu. Kalau enggak tanggal 2 ya tanggal 8 seingat saya. Coba Ibu Bapak ya pastikan dicek dulu untuk tanggalnya. Jangan sampai ngawut diisi mulai tanggal 2 September ya. Ups, mana? Ups, lari. Nah ini. Aduh. Perhatikan ya Bapak, jangan sampai lari-lari nanti. Ini 2 September. Ini kita cek 2 Septembernya April, Mei,
Juni, Juli, Agustus, September ya. Tanggal 2 September pastikan sampai tanggal selesainya ini kita adalah tanggal 8 Februari. Ups, mana? 8 Februari. Nah, ini sudah ya. Jadi 2 September sampai 8 Februari. Nama instrukturnya ya. Bisa Ibu Bapak semua cek nama instruktur ini di Excel. Contoh misalkan ini ya, kita cek untuk prosesnya adalah kelasnya ini jurusan DWIB. Setelah itu kita cek di sini Dudi ya. Dudinya adalah Gria Solusi. Nah, ini namanya adalah Bagus Wiono Antonius ST. Ini bisa kita masukkan ke kolom sini Bapak semua. NIP ya. Kalau ada bisa diisikan, kalau tidak ada dikosongi. Nah, pada tujuan pembelajaran ini di checklist semua ya Bapak. Jangan sampai hanya muncul satu, berarti Bapak semua masih salah dalam proses memappingkan TP-nya tadi di tiap-tiap kelas. Setelah itu bisa klik simpan Bapak semua. Oke, ya kita tunggu. Nah, ini berarti di sini kita sudah merencanakan kelas 12 DWIB 1 di CV Gria Solusi. Sekarang Ibu Bapak ya, kita di sini saya ya, khususnya saya di sini di Gria Solusi terdeteksi ada jumlah 2 peserta. Kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi untuk yang contoh satu aja Bapak, nanti kalau banyak-banyak Ibu Bapak bisa menyesuaikan dari satu contoh ini saja. Oke, kita lanjutnya ke tahap penilaian nggih. Penilaian kita masukkan ya. Penilaian ini nanti yang muncul sesuai yang Ibu Bapak rencanakan tadi. Karena tadi saya masih merencanakan di DPB 1 ya, Dudinya Gria Solusi ini pasti muncul. Kalau Ibu Bapak belum merencanakan masuk ke sub menu penilaian ini, di sini nggak akan muncul. Nah, di sini muncul ya Bapak. Gambar saya pindah aja, ini mengganggu sekali. Nama contoh Aprilia Anissa Lisnawati. Di sini ada penilaian dan deskripsi. Ingat, ini ada nilai dan deskripsi dari masing-masing tujuan pembelajaran. Jadi mohon dibaca dengan seksama di file Excel-nya, jangan sampai ngawut. Artinya di file Excel dibuka, di sini syukur ada nilai ya, tanpa melihat deskripsi. Ini deskripsinya yang nilai soft skill atau nilai keterampilan atau peningkatan pengembangan atau bahkan wirausaha, syukur dimasukkan. Jangan sampai nanti ngerepoti panitia. Oke Bapak ya, lanjut di sini melakukan analisis usaha mandiri ya, berarti ini kemandirian ya. Ini nilainya kita cek untuk nama Aprilia Anissa, jangan sampai salah nama ya Bapak, Gria Solusi Aprilia Anissa. Oleh karena itu untuk membantu ya, biar lebih mudah ketika diklik di sini Bapak, warnanya dibuat kuning supaya mempermudah kita untuk mencari dan mendeteksi garis grid line-nya ini ya. Ini tadi kan kemandirian ya. Kemandirian berarti bukan nilai soft skill, kita geser. Nah, di sini ada nilai wirausaha. Nilainya adalah 88. Ini mandiri ya. Kita isi 88, bagian deskripsinya ini deskripsi dari wirausaha. Ibu Bapak bisa mengcopy yang ada di sini semua, langsung dipastekan ke sini. Nah, ini pasti sudah aman Ibu Bapak. Selanjutnya lagi yang kedua, menerapkan kompetensi teknis baru atau pengembangan. Jadi ini adalah kompetensi teknis baru dan atau pengembangan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi maksud saya. Kita cek di Excel-nya tadi, ya ini peningkatan dan pengembangan. Di sini ada nilai peningkatan dan pengembangan, nilainya masih sama 88. Ya, setelah itu deskripsinya jangan sampai salah ya Ibu Bapak. Wah, nanti ngerepoti panitia ini nanti kalau misalkan sampai salah. Setelah itu penerapan kompetensi teknis ya, menerapkan kompetensi teknis berarti ini terkait penilaian kompetensinya, kompetensi teknis. Jadi ada nilai 2 penilaian. Kompetensinya itu adalah ini, nilai keterampilan ini ya Ibu Bapak. Jangan sampai salah. Nilainya masih sama. 88. Setelah itu di sini ada deskripsinya. Bisa Ibu Bapak semua pasang di sini. Menerapkan soft skill. Nah, ini sudah jelas. Berarti ini kita cek di Excel-nya. Ini adalah penilaian dari soft skill, dapat 90 dia ya. Ini deskripsinya saya copy terlebih dahulu, nilainya adalah 90. Ini saya paste ya. Kita geser, ada 2 yang harus saya beri nilai. Jadi nanti Ibu Bapak nggak bisa menentukan
saya tak satu anak saja, nggak bisa. Jadi kalau ketika ibu bapak login terus merencanakan sudah selesai, setelah itu muncul ada 4 anak dalam satu CV ini ya harus diisi semua. Analisis usaha, berarti ini masih sama, ini terkait usaha untuk namanya Eri Ernawati. Jadi kita pilih ya yang namanya Eri Ernawati ini, bisa ibu bapak semua kasih tanda warna di sini ya, supaya lebih mudah. Jadi yang kuning ini tadi saya kembalikan biar tidak mengganggu ya. Oke, berarti yang dari belakang. Deskripsi wirausaha nilai usahanya adalah 88. Deskripsinya nggih, Bapak bisa cek lagi di Excel. Nah, ini ya, bisa di-copy ya, setelah itu dipastekan. Cara meng-copy paste kalau nggak bisa nanti bisa mencari saya. Pasti bisa lah, Ibu Bapak semua pasti bisa ya. Ini peningkatan pengembangan ya, sesuai pengembangan dan peningkatan masih sama tadi kalau tidak salah 88, deskripsinya saya paste. Setelah itu kita ke nilai keterampilan 88 ya. Ini untuk deskripsinya jangan sampai salah ya Bapak semua. Setelah itu menerapkan nilai soft skill tadi kalau nggak salah 90, kita copy deskripsinya karena deskripsinya ini bisa jadi ya tiap anak berbeda. Jadi jangan ngopi misalkan dari atasnya sini ya, kalau sama, kalau nggak sama wah ngerepoti petugas nanti. Terus catatan PKL jangan lupa ya Bapak, catatan PKL ini geser aja ya Bapak, geser ya, geser. Setelah itu di sini ada poin catatan. Ini untuk catatannya yang tadi ya, yang pertama tadi. Maaf, yang kedua, nama anak yang kedua. Jadi saya paste di sini. Yang pertama tadi saya lupa namanya Aprilia Anissa. Bawahnya kalau tidak salah ini. Aprilia Anissa, nggih, catatannya ini ya, catatan ini harus dipasang atau dipaste. Jangan sampai tidak. Nah, ini catatannya bisa jadi atas dan bawah ini berbeda, bisa jadi. Kalau sudah, Ibu Bapak dicek lagi ya. Tujuan belajarannya sudah oke, nilai dan deskripsi sudah oke, bisa dilanjutkan klik simpan. Setelah itu oke ya Ibu Bapak. Kalau sudah dirasa sudah, di kolom penilaian sudah, ketidakhadiran jangan sampai lupa. Di ketidakhadiran di kolom sebelah kanan ada Ibu Bapak. Oke, ini tidak hadirnya Eri, yang ini tadi Aprilia. Jadi terdeteksi di situ. Sekarang kita pilih tingkatannya kelas 12 sesuai yang kita rencanakan tadi DPIP 1 contohnya ini Gria Solusi ada 2 nama di sini ya. Saket, izin dan alfa. Kita cek urutannya sama atau tidak. Saket, izin dan alfa. Jadi untuk yang hijau tadi namanya Eri, ini dia pernah sakit 3 kali Bu Bapak ya. Sakit 3 kali, izinnya 0, alfanya 0. Sakit 3 kali ya. Izinnya 0, alfanya 0. Untuk yang maaf. Ini yang Aprilia Anissa. Ya. Ini karena nggak dibuatkan kopi. Aprilia Anissa, ini sakitnya 1, izinnya 0, alfanya 0. Nanti cara inputkannya sama Ibu Bapak, nggih. Bisa disamakan ini cara-caranya. Kalau sudah klik simpan nggih Bapak, klik OK. Setelah itu Ibu Bapak kalau misalkan dirasa itu sudah, nggih, Ibu Bapak bisa langsung cek daftar nilainya ya, dicetak. Maksud saya dicetak ini diklik daftar nilai diklik saja ini, diklik nggih. Setelah itu nanti dia akan menuju ke halaman sebelah. Sebentar. Ini IDM saya off-kan terlebih dahulu supaya tidak ini mengganggu nggih. Klik ini, klik Gria Solusi. Nah, ini download otomatis. Kita cek di menu downloadnya nggih. Nah, ini untuk yang Eri. Kita buka menu download. Nanti kalau Ibu Bapak nggak punya IDM biasanya buka di tab sebelah atau download otomatis biasanya. Kita tunggu nggih. Ini masih proses membuka punyanya Eri ya. Nanti pastikan ini Ibu Bapak sampai ke daftar nilai terus dicetak. Nggih. Nanti setelah dicetak apakah sudah selesai? Belum. Nanti kita ke beranda. Setelah itu generate nilai supaya nilainya itu nanti masuk ke wali kelas masing-masing dari anak yang namanya terlampir berikut kelas DPIP 1. Nah, ini sudah buka Ibu Bapak. Nih ya. Jadi sudah ada di sini form
atau hasil cetaknya tadi sudah siap PKL mulai tanggal 2 September nggih, bisa dicek, jangan langsung dicetak 2 September, setelah itu selesai 8 Februari 25, nama pembimbingnya juga sudah ada. Setelah itu di sini ada nama pembimbing budinya dan pembimbing sekolah nggih. Kalau sudah ini bisa Ibu Bapak semua simpan, setelah itu dicetak. Kalau sudah semua, ini tadi contoh satu, saya contohkan satu lagi nggih. Ini saya download nggih. Satu lagi yang Aprilia kita cek. Nah ini yang Aprilia Anissa sama sudah selesai betul semua. Kalau sudah Ibu Bapak nggih dicetak. Oke Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak semua selesai mencetak, langkah selanjutnya adalah kita ke tab beranda. Nah, di tab beranda ini Ibu Bapak bisa langsung pilih kelas mana tadi yang sudah diisi. Contoh tadi saya mengisi di kelas 12 DPB 1, wali kelasnya adalah Bu Istianatus. Ini bisa klik menu detail nggih. Di sini menu detail nanti akan muncul pop up seperti ini, setelah itu klik generate nilai. Ya, supaya apa? Nilai yang sudah kita buat tadi masuk ke akunnya wali kelas nggih. Nanti wali kelas di sana nilainya sudah terkumpul jadi satu di wali kelas. Oke Bapak, jadi saya ingatkan kembali persiapan untuk mengisi e-raport ini yang pertama adalah siapkan Excel-nya terlebih dahulu yang sudah disusun panitia nggih. Nanti Excel-nya sudah ada, buka browsernya, masuk menu e-raport, rencanakan terlebih dahulu proses mau penilaiannya. Nanti kalau rencana penilaian sudah, lanjut ke penilaian. Setelah penilaian selesai, jangan lupa dicetak. Oke, sampai ke menu cetak. Nanti setelah dicetak, lari ke beranda, klik detail ya kelasnya tadi. Setelah itu klik generate nilai. Supaya apa? Nilainya terkirim ke wali kelas. Seperti itu saja, nggih Bapak. Nanti kalau Ibu Bapak merasa sulit, bisa langsung menghubungi saya atau komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.